Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentangmu, pandangan mereka kepadamu ke depannya atau saat ini, di mana apa yang mereka rasakan setelah melihat dirimu yang baru, dan bagaimana pendapat mereka ya. Ini bisa siapapun. Nanti kita lihat energinya lebih spesifik ya, dari koneksi energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang pendapat mereka tentang dirimu saat ini. Aminkan yang terbaik. Kalaupun nanti ada yang negatif, ya berarti kamu harus mengintrospeksi diri. Tetapi kalau positif, ya ditambah supaya energi positif, energi kebaikan, energi yang bagus bertambah masuk dalam hidupmu. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Page of Wands. Wow. Di sini mereka takjub akan dirimu yang baru. Mungkin ada beberapa yang sudah nggak pernah melihat kamu, atau mungkin mantanmu, atau mungkin orang-orang yang dulu dekat denganmu, terus tiba-tiba kamu berpisah. Berpisah ini dalam tanda kutip ya, entah berpisah keadaan ataupun memang kamu lebih ingin sendiri dan di rumah aja gitu. Yang dulu mungkin suka keluyuran, terus sekarang sudah di rumah aja. Tiba-tiba kamu muncul lagi, mereka langsung wow gitu. Ya, pokoknya intinya sudah lama nggak lihat, nggak lama, ya pokoknya intinya seperti gitulah ya. Dan pas lihat kamu, wow gitu. Mereka takjub dengan perubahan-perubahan pada dirimu. Kita lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi. Di sini ada Five of Swords, ada Four of Cups, ada the Hero Pen, dan ada Ten of Swords. Wah, di sini kamu lebih merawat diri. Mereka lihat dari sisi ekonomimu lebih bagus, dan ya kamu bisa merawat diri. Ataupun mungkin kondisinya dari sisi psikologi, yang mungkin kemarin kamu agak sedikit mungkin malas mandi, malas luluran, malas ke salon. Kok sekarang beda ya, sekarang lebih ingin merawat diri, dimana badanmu lebih mulus. Ini bisa ke laki-laki, bisa perempuan ya, lebih dibilang bersih ya. Jadi ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak putih. Saya nggak bilang putih di sini. Yang pastinya mereka lihat kulitmu bersih, hitam pun bagus ya, bersih.
Karena kulit kan banyak, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih ya. Tetapi di sini mereka tidak lihat dari warna kulit, di mana mereka lihat kamu tuh kayak auramu terpancar dan kamu bersih. Ya, mungkin dulu kamu jerawatan, sekarang sudah nggak jerawatan. Kamu dulu kulitnya kusam, sekarang agak glowing. Ya, dulu kamu tidak suka berdandan, akhirnya berdandan, dan mereka suka itu. Bukan berdandan yang menor atau apa, tapi kayak macam ya walaupun kamu menor pun mereka suka. Mereka lihat tuh kayak wow gitu. Dan di sini ada orang baru, orang lama yang melihatmu dan akhirnya terpesona lagi akan kamu. Ya, dimana saya merasakan energinya di sini dia akhirnya merasakan penyesalan di mana dulu mengabaikanmu orang yang baik. Dan kalau kamu perempuan ya kamu cantik ya, dan kalau kamu cowok ya kok sekarang kamu udah ganteng gitu. Nah ini dia kayak wow gitu. Ataupun mungkin kamu punya, dia sudah mengagumimu ya, terus tiba-tiba nggak lihat lagi, tiba-tiba langsung ketemu kamu, langsung dia wow gitu. Aku tambah I love you gitu ya. Walau dalam hati, karena ada beberapa yang mengagumimu, tetapi memang saya lihat dia belum bicara secara langsung ya, bahwa aku suka kamu. Dan ini mungkin bisa terjadi terbolak-terbalik ya. Kamu yang mengagumi dia pas kamu datang, tiba-tiba ketemu ya, wow, kok dia tambah ganteng ya, wow, kok tiba-tiba dia tambah cantik ya, saya tambah kelepek-kelepek. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Kamu bisa menyesuaikan apakah dirimu di kondisi dia atau di kondisi dia yang mengagumimu ya. Karena bicara tentang kekaguman kepadamu yang udah lama tak berjumpa ya. Dulu kamu agak cuek, kamu agak judes, sekarang lebih banyak senyum, lebih ramah, lebih apa ya, pokoknya lebih manis aja ya. Yang dulu agak-agak sedikit diam ya, sekarang sudah lebih banyak bisa berkomunikasi dengan baik, terus senyum. Nah ini senyuman ini yang mungkin kemarin mereka merasa kamu tuh kayak pelit senyum gitu atau cuek lah ya. Ini sekarang lebih ramah ya. Dulu tuh senyumanmu mahal, sekarang tuh lebih ke welcome terhadap siapapun. Nah ini mereka senang atas etikamu ya. Mungkin kamu juga bicaranya kemarin itu kasar, sekarang lebih lembut ya. Nah ini ada transformasi dari dirimu yang berubah dari sikap yang kurang bagus menjadi sikap yang akhirnya disegani, dihormati, dan mereka kagumi itu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Six of Swords, ada Seven of Wands, ada The Tower, ada Ace of Swords. Wow. Di sini ada orang lama ya. Ini orang lama nih, bisa keluarga, bisa pasangan ya, yang pernah macam merasa tersaingi begitu. Ya, saya merasakan energinya mereka nggak suka atas pencapaianmu. Ini bisa juga sahabat ya. Bahkan pasangan juga merasa kamu itu adalah pesaing dia, kompetitor dia, yang nggak tahu. Mungkin dari sisi penghasilan atau dari apa gitu ya. Nah ini, jadi bicara tentang dirinya yang mana merasa bahwa kamu menyaingi dia ya. Macam contoh, saya ini paling cantik, kamu tuh siapa gitu. Saya ini paling seksi, kamu tuh gendut gitu. Nah ini dia nggak mau kalah gitu. Tapi sekarang wow, kamu sudah kurusan. Yang dulu mungkin dia ejek-ejek, ndut gitu ya. Tapi bukan berarti saya bilang orang gendut nggak bagus, tidak. Tetapi ini yang lebih ke energi paling tinggi ya. Karena ada juga orang gemuk ya, gemoy, tetapi auranya terpancar gitu ya. Karena di sini juga ada orang yang gemoy banyak duit ya. Jadi mereka tidak lihat dari sisi gemukmu, tapi akhirnya dia kagum dari sisi finansialmu. Tapi nanti kita lihat lah. Tapi yang untuk saat ini adalah dimana transformasi dari gemuk ke kurus. Macam dulu kamu poro gitu kan, diejek-ejek, oh dasar
poro atau apa gitu. Nah ini ada orang yang mulutnya kurang bagus ya, usil dan anggap itu biasa aja, ngebully. Dan akhirnya itu membuatmu trauma dan akhirnya kamu mentransformasi dirimu untuk olahraga atau bahkan ada yang sedot lemak, ada juga yang diet ya dan mungkin juga zumba ya. Jadi untuk menurunkan berat badan dan juga untuk kesehatan ya. Jadi mungkin ada beberapa yang saya rasakan di sini dari sisi sehatnya dapat ya. Mungkin kemarin kamu ngeluh-ngeluh juga ya, aduh saya sakit-sakitan, sekarang sudah berangsur-angsur pulih dan dari sisi badan, berat badan juga pas ya. Kamu nyaman, energik dan ya mereka kagum atas penurunan berat badanmu. Nah ini jadi em, dulu mereka bilang kamu jelek ya, sekarang wow kamu udah cantik, udah ganteng ya. Nah ini jadi kalau pasangan ya juga sama, dia membuli. Mungkin dulu kamu melahirkan ya terus badanmu gendut, akhirnya dia berpaling dengan yang lain ya. Mana kamu nggak terurus ya, dia berpaling dengan yang lebih seksi ya. Nah ini akhirnya dia menyesal karena sekarang anak udah besar ya, udah mandiri, kamu seksi pula, dia malah ya menyesal aja karena dirinya hadirnya tidak diinginkanmu lagi. Nah itu ya. Jadi kondisi kamu akan jauh lebih baik dari sisi fisik ya, dari sisi mental dan dari sisi keuangan juga ya. Dimana dulu mereka bilang kamu tuh kere ya, sekarang wow ya, ke sana bisa, liburan bisa, mau pergi ke salon bisa, ke gym bisa ya, atau mau pergi kemana-mana juga bisa ya. Bahkan mungkin kamu membantunya ya, entah keluarganya juga ya. Jadi langsung dia merasa bahwa wah sekarang kamu nih transformasinya, di mana dulu kamu pelit sekarang ringan tangan ya, banyak kamu yang banyak membantu ya. Dan kondisinya memang kamu banyak duit, yang mana mungkin kemarin dia ejek ya, wah dasar miskin miskin miskin, sekarang kamu sudah jauh lebih kaya daripada mereka. Ini versi kaya dalam artian lebih dari mereka ya. Karena kalau kita bicara kaya kan ada orang ibaratkan di atas langit masih ada langit gitu. Tapi ini versi mereka, di mana kamu lebih dari sisi finansial, lebih dari mereka gitu. Dan ya itu mereka malu sendiri ya. Tapi memang ada beberapa yang hanya memanfaatkanmu, di mana mereka puji-puji untuk bisa mendapatkan ya setidaknya percikan-percikan uang ya. Tetapi kamu tahu itu ya, kamu tidak terlalu lengket dengan mereka karena kamu tahu bahwa mereka adalah penjilat, di mana kamu bantu seadanya tetapi tidak lengket, tidak dekat dengan mereka. Kamu jaga jarak supaya tidak dimanfaatkan. Tetapi ya itu, kita bisa lihat transformasi kamu, di mana kamu tahu bahwa siapa yang harus kamu bantu, siapa yang harus kamu jaga jarak, siapa yang harus kamu ada di situ ya, dan siapa yang malah harus di-cut ya, supaya bisa melindungi dirimu. Jadi kamu tidak haus validasi untuk dipuja-puji ya, ketimbang ujung-ujungnya nanti kere lagi, mereka hina kamu lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana mau datang karena kamu udah punya uang ya. Nah ini pasangan pun sama, yang mana dulu kamu kere, dia tinggalkan untuk bisa mendapatkan orang yang lebih. Sekarang dia mau datang untuk ibaratkan ayo kita memperbaiki hubungan karena kamu udah kaya, ibaratkan mandiri dan lebih dari dirinya. Nah ini ya, jadi kamu tahu bahwa ada pasangan-pasangan matre di sini, entah cewek entah cowok ya, tapi dia matre. Dan begitu pun ada yang mau mendekati, mau kondo juga ataupun perempuan matre gitu ya. Kamu tahu bahwa kalaupun ada orang baru ya karena dia mau duitku nih, karena kamu belajar dari pengalaman masa lalu, yang mana ya mereka datang itu hanya karena ada maunya, bukan karena tulus ya. Jadi ada pembelajaran juga ya. Tapi ya itu, karena transformasimu bagus ya, kamu bisa menempatkan diri, tidak haus validasi dan juga tidak terlalu dibilang cuek ya. Jadi stabil aja ya, dan lebih ingin tenang ketimbang ingin bersama orang-orang yang banyak orang tapi toksik. Mendingan sendiri ataupun teman 1-2 aja ya, tapi benar-benar teman yang berkualitas ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada The Emperor. Wow, mereka dikagum ya. Bicara tentang pimpinan juga ya, yang mungkin dulu kurang sopan dengan dirimu ya. Akhirnya kamu resign dan akhirnya kamu bisa sukses. Ini pun ada orang yang mungkin menyepelekan kamu ya, tapi sekarang akhirnya mereka sukses. Kamu sukses dan mereka pun ikut-ikut caramu untuk bisa sukses seperti dirimu. Contoh, apaan tuh konten kreator ya?
Ini contoh ya, karena konten kreator nih banyak yang saya lihat energinya up ya, bisa menghasilkan duit di dunia maya ya. Apa itu konten kreator? Ngapain ya? Kayak macam orang apa aja bikin malu-malu ini itu gini ya, macam-macam lah ya. Tapi ujung-ujungnya lihat kamu berpenghasilan, mereka ikut-ikut. Dia lihat kamu udah beli motor, beli mobil, ada renovasi rumah atau apa, mereka ikut-ikut sekarang. Ya. Jadi yang kemarin mereka ngebully, akhirnya mereka ngikut-ngikut cara kamu untuk bisa menghasilkan uang di dunia maya. Begitupun juga live, ngapain live bikin malu aja, nggak ada pekerjaan lain, ini contoh. Ataupun berkebun ya, kenapa berkebun, kamu kan sarjana. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, harus kerja di kantoran. Tapi ujung-ujungnya lihat kamu ada tanaman subur, terus juga kamu bisa menghemat untuk uang belanja sayuran, ataupun mungkin kamu hasilnya bisa kamu jual. Dia lihat dan akhirnya dia ikut-ikut juga ya. Jadi kamu bertransformasi di mana di awal mereka cibir, akhirnya sekarang menjadi kamu adalah panutan atau senteran mereka, di mana mereka akhirnya ikut-ikut juga ya. Bahkan yang nggak punya lahan juga pun akhirnya nggak beli pot untuk bisa menanam cabai, tomat ya. Nah ini, jadi ataupun juga tadi dia live juga ya, ataupun mungkin dia ngonten juga. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana dulu mencibirmu, akhirnya mengikut-ikut cara kamu untuk bisa lebih baik, lebih sejahtera ya, apalagi lebih menghasilkan duit. Nah ini ya, orang-orang akhirnya sadar akan kualitasmu, yang mana dulu mungkin meremehkanmu ya. Dan kalau pimpinan ya, dia merasa bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih baik ya. Mungkin dulu dia bicaranya seenaknya, memperlakukanmu seenaknya, tapi sekarang dia tuh, kamu sudah sukses. Dimana dulu mungkin dia merasa bahwa kayaknya kamu gak akan bisa deh sukses gitu, tapi sekarang wow, kamu bisa sukses ya. Kamu keluar dari perusahaan saya malah lebih kaya. Nah ini ya, ada beberapa seperti gitu. Dan kalaupun dari sisi pekerjaan juga ada pimpinan ingin kamu kembali, tapi kamu nggak mau ya, karena ya itu mungkin kamu punya usaha sendiri dan kamu sudah nyaman dengan usahamu. Dan ya sudah, dia menyesal karena tidak bisa mendapatkan orang sepertimu lagi, dimana mungkin ya tadi dia meremehkanmu, marah-marah atau apa ya. Dan ya dia tahu bahwa kamu orang loyal, produktif ya, terus orangnya juga jujur, tekun ya. Tetapi karena dia semena-mena, akhirnya ya kamu resign dan dia sendiri pusing mencari karyawan sepertimu tuh susah. Yang mana mungkin dia merasa bahwa kan banyak gitu, tetapi ternyata tidak. Kamu tidak terganti ya. Kamu orangnya tekun, ulet, jujur, itu susah didapatkan ya. Ya dia menyesal ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Knight of Swords, ada Six of Cups, ada The Lovers tuh. Mereka mencintaimu ya, mereka tambah sayang pada dirimu. Ada orang yang kamu pergi ya, akhirnya mereka sadar bahwa mereka rindu akan kamu. Ini bisa teman kantormu ya, yang mana kemarin-kemarin aja merasa tersaingi, akhirnya kamu resign karena kamu merasa bahwa kondisi toksik ya. Akhirnya kamu pergi dari lingkungan mereka dan akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya sepi tanpamu gitu, karena tidak ada yang dibully lagi, nggak ada yang dia bisa jahatin atau apa gitu ya. Jadi dia sendiri ya, yang mana dulu mungkin bos marah-marahin kamu, semua kesalahan ditujukan ke kamu pada saat kamu tidak ada, ya mau tidak mau sekarang bos salahkan dia terus ya. Yang mana juga dulu dia iri sama kamu, mau posisi ini ya, contohnya posisimu, akhirnya kamu resign karena kamu sudah tidak betah ya di playing victim kan. Akhirnya sekarang dia naik jabatan di jabatanmu dan akhirnya dia merasakan jabatanmu tuh kayak gimana. Ternyata nggak enak ya. Dia menyesal. Nah ini, jadi ada beberapa yang memang iri, tapi ya itu kamu menyerah dan kamu pergi. Akhirnya mereka juga menyerah sendiri ya. Di sini juga mereka merasa kamu lebih santun, lebih tenang ya, tidak gerasa gerusu. Terus tadi ya, sakit berangsur-angsur pulih, lebih sabar, lebih lembut, lemah lembut, terus lebih terawat, lebih wangi ya. Badanmu lebih sehat, lebih lebih langsing, lebih kurus lah ya, terawat. Pokoknya terawat. Kalau terawat tuh beda dengan yang urak-urakan ya. Nah itu, jadi mereka melihat auramu bersinar.
Dan bahkan mereka mau negur kamu juga tuh kayak macam segan gitu. Jadi ada beberapa yang cuman diam aja, melihat transformasimu yang baru. Apalagi kalau kamu udah kaya, dia malu sendiri ya. Mau dekati kamu untuk PDKT, untuk bisa seperti dulu lagi itu kayak macam, kayak dia malu sendiri karena pernah menginjak-injakmu, pernah playing victim, pernah juga menghina ya. Nah ini ada beberapa orang yang menghina mau datang untuk pinjam duit malah ya, nggak tahu malu. Tetapi ya begitu ya, dan mau balikan juga karena kamu udah kaya, tapi kamu udah nggak ada marah atau apapun ya. Tetapi kamu tahu batasan, dimana akhirnya mereka segan sama kamu. Jadi itu ya yang saya lihat, dimana mereka terkejut dengan transformasimu yang baru. Dirimu yang baru tuh berbeda dengan dirimu yang lama. Dirimu yang tegas, dirimu yang lebih ramah, tapi punya batasan, dan lebih cantik, lebih terawat. Kamu sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara keuangan. Yang mana dulu mereka benalu, akhirnya sekarang uangmu bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri tanpa ada yang mau porotin, tanpa ada yang mau pinjam-pinjam karena kamu tegas ya. Kamu juga nggak terlalu haus validasi, dan lebih menjadi diri sendiri, nggak mau terlalu banyak mendengar kata orang, dan ya tadi lebih ke menikmati hidup, dan ya tidak mau dirugikan ataupun dipersulit ya, dan tidak mau mempersulit orang juga. Jadi kamu tegas dalam mengambil keputusan. Jadi itu sih yang saya lihat, dimana dulu mereka pandang enteng kamu, sekarang lebih segan, lebih menghormati, lebih santun kepadamu. Yang mana dulu kamu bersama mereka, sekarang ya sudah, kamu jaga jarak. Akhirnya mereka sadar sendiri atas kesalahan mereka dan menyesali atas perbuatan mereka di masa lalu, atas tindakan atau ucapan mereka terhadapmu. Karena kamu tidak mendendam, tetapi ya kamu juga tidak mau mengizinkan siapapun yang jahat untuk masuk lagi dalam hidupmu. Kamu berikan batasan, dan itu penyesalan ya dimana ya mereka menyesal aja pernah berkata dan memperlakukanmu secara tidak manusiawi ya. Oke, semoga resonate untukmu, dan kita lihat untuk koneksi inisial zodiak dari dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini, yang mana betul-betul kaget akan transformasimu yang baru, dirimu yang baru ya. Saya mulai dulu dari inisialnya, dimana saya sisihkan kartunya. Kita lanjut ke inisial mereka yang terkejut akan perubahan dirimu yang baru. Baik, kita lihat di sini untuk koneksinya. Kamu terkoneksi dengan huruf T, ada huruf Q, maaf agak berisik ya, ada huruf W, C, S, O, Z, miring ya, sabar ya, kita rapikan dulu. Oke. G, H, E, R, N, K, maaf sih ya, dogi lagi berisik ya, dogi tetangga tuh ya. Semoga tidak mengganggu ya, dan maaf atas ketidaknyamanannya. R, N, K, B, Q, L, D, dan F. Dan V. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Pisces, ada Gemini, ada Sagittarius, Virgo, ada Taurus, Capricorn, Libra, Aries, ada bintang Cancer. Semoga resonate. Kita lanjut ke kota. Oke, kota ini adalah tempat dia tinggal, bekerja, merantau, ataupun ketemuan dengan dirimu, ataupun sukunya ya. Kalau kampung ya berarti mewakili kota ya, ataupun kabupaten juga mewakili kotanya ya. Kamu menyesuaikan saja di mana mereka ini yang terkoneksi dengan dirimu dari sisi kota. Oke, kita lihat di sini untuk kota, kamu terkoneksi dengan Mataram,
Palembang, Jayawijaya, Nabire, Seram, Palu, Palangkaraya, Manado, Denpasar, Jakarta, Pekanbaru, Sorong, Makassar, Surabaya, Ambon, Aceh, Bandung, Mamuju, Manokwari, Sofifi, Tanjung Pinang, Jambi, Semarang, Banjarbaru, Tanjung Selor, Gorontalo, Pontianak, Lampung, Yogyakarta, Merauke, dan Bengkulu ya. Oke, jadi itu ya yang terkoneksi dari dirimu dari kota. Kita lihat untuk negara. Negara ini bisa juga tempat dia kerja, tempat merantau, asal negara dia ya. Atau mungkin kamu ketemu di negara itu ya. Kamu menyesuaikan saja. Oke, untuk negara kita lihat. Oke, kamu terkoneksi dengan Rusia. Ada Denmark, Inggris, Malaysia, Prancis, ada Jerman, Austria, Cina, Italia, Brazil, Korea, Kanada, Spanyol, Argentina, Amerika, Thailand, Jepang, Australia, Turki, Filipina, India, Singapura, dan Belanda. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.